Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniakan kesehatan, dikaruniakan rizki yang halal, barokah, dan juga senantiasa dijaga iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali malam hari ini kita akan melanjutkan surah Al-A'raf ayat 159 dan seterusnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa, dan di antara kaumnya Nabi Musa, berarti Bani Israel, ummatun terhadap sekelompok orang, yahduna, mereka ini mengambil petunjuk sebagai jalan hidup mereka. Mereka mau beriman, mereka mau mengikuti petunjuk Nabi Musa, mereka hidup mengikuti hukum dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabihi, dan dengan kebenaran itu, ya'dilun, mereka berbuat adil. Nah, ini ayat 159, ayatnya singkat. Setelah sebelumnya di ayat 157, 158, dan juga di beberapa ayat sebelumnya, Allah menceritakan tentang berbagai macam penyimpangan-penyimpangan Bani Israel. Allah karuniakan nikmat, mereka ingkar. Allah karuniakan nikmat, mereka ingkar lagi. Diampuni, mereka ingkar lagi. Seolah-olah menunjukkan seluruh Bani Israel itu kayak gitu. Menunjukkan seolah-olah semua Bani Israel punya perilaku yang menyimpang. Nah, di sini 159 Allah ingin menyampaikan kepada kita semua, ternyata tidak seluruhnya. Wa min qaumi Musa, min itu terkadang memiliki makna sebagian. Dan di antara sebagian kaumnya Nabi Musa, ummatun, terdapat satu umat, sekelompok orang, ya. Mereka disifati dengan dua sifat. Yang pertama, yahduna bil haqqi, mereka mengambil kebenaran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Jadi mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, mereka taat, mereka patuh, dan mengikuti rambu-rambu batasan-batasan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan hidup mereka. Sifat yang kedua, wabihi ya'dilun, dan mereka juga menggunakan kebenaran itu sebagai cara, sebagai sarana untuk menciptakan keadilan di antara sesama manusia. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak seluruhnya berarti di antara Bani Israel itu buruk, ada sebagian yang baik. Begitu pula di zaman sekarang, tidak semua orang Yahudi itu buruk. Ada sebagian, ya, yang baik, meskipun sebagian itu mungkin barangkali lebih kecil dibandingkan yang tidak baik, minoritas, karena sesuatu itu dihukumi berdasarkan mayoritasnya. Kalau mayoritasnya baik disebut bangsa yang baik, kalau mayoritasnya buruk disebut bangsa yang buruk. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalaupun mayoritasnya buruk, ada sebagian kecil yang pasti baik. Kalaupun sebagian besar itu baik, tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil yang buruk. Selalu begitu, ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam beberapa ayat yang lain, di antara Bani Israel itu ada yang Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dalam surah As-Sajdah. Dan kami jadikan di antara mereka beberapa pemimpin, orang-orang yang dijadikan sebagai imam bagi kaumnya, di mana mereka memberikan petunjuk kepada kaumnya dengan perintah kami, dengan hidayah dari kami, ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka mengimani, meyakini ayat-ayat kami. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, ini kan ayat ini 159, ini khitabnya disampaikan kepada Bani Israel yang hidup di masa Rasulullah SAW di kota Madinah. Mereka diingatkan, sebagian di antara kalian di masa itu, begitu pula di masa Rasulullah SAW, tidak semua orang Yahudi di Madinah itu buruk. Ada orang-orang Yahudi di masa Rasul itu yang mereka baik dan mau menerima Rasul sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Di antaranya kita mengenal nama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi yang pertama kali masuk Islam di kota Madinah. Tidak kemudian timbul keraguan dalam hatinya, tapi begitu dia memastikan bahwa yang ada di hadapannya yang baru saja datang di kota Madinah itu adalah benar-benar utusan Allah, dengan melihat serangkaian bukti-bukti yang ia temukan dalam kitab Injil yang dia imani, maka Abdullah bin Salam ini langsung seketika menyatakan diri beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemudian siapapun di antara Bani Israel yang di masa itu mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka mereka secara otomatis masuk menjadi bagian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka tidak lagi dianggap sebagai umatnya Nabi Musa, tapi menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah menyatakan diri beriman dan mereka dianggap sebagai kaum mukminin. Tapi sebaliknya, orang-orang Yahudi yang ketika Rasul mendakwahi mereka, menyampaikan kebenaran, menyampaikan bukti-bukti kebenaran, lalu mereka berpaling dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Meskipun mereka mengimani Nabi Musa, mengimani kitab Taurat, mengimani kitab Injil, ya, tetap mereka tidak dianggap sebagai orang beriman karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Sehingga statusnya adalah orang kafir. Makanya dalam surah Al-Bayyinah, gimana ayatnya? Al-Bayyinah, Pak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Statusnya ahlul kitab tetap, tetapi mereka ahlul kitab yang kafir. Ya, karena mereka tidak beriman. Seandainya mereka mau beriman, mereka pasti mendapatkan janji Allah dalam surah Al-Qasas 52-54. Apa itu? Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab suci sebelum Al-Qur'an, maka mereka mengimani kitab Al-Qur'an itu. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bih innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka menyatakan kami beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Sesungguhnya Quran itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah berpasrah diri kepada Allah sebelum datang kitab suci Al-Quran. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Maka mereka diberikan oleh Allah pahalanya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena mereka mengimani kitab Taurat, lalu mereka beriman kepada Quran. Karena mereka mengimani Nabi Musa, lalu beriman kepada Nabi Muhammad, pahalanya double. Nah,
Bima sabaru, disebabkan karena mereka telah bersabar, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan Allah hapuskan kesalahan mereka dikarenakan mereka telah berbuat satu kebaikan. Apa kebaikan itu? Yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang ketiga, dan kami berikan kepada, dan mereka, salah satu karakternya, mereka menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Nih, kalau seandainya mereka mau beriman, tapi sayangnya kebanyakan tidak beriman. Hanya sedikit sekali dari kalangan orang Yahudi di masa Rasul yang mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di ayat yang 159. Maka kepada ahlul kitab di zaman sekarang pun, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, kita sampaikan hal yang sama. Kalau kalian mau beriman kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran, ini balasannya, diberikan pahala 2 kali dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Kalau enggak, ya statusnya sama seperti yang sebelumnya, innalladzina kafaru min ahlil kitab, ya, disebut sebagai orang kafir, ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, ayat 160. Wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Ya. Kisah berikutnya ini menceritakan tentang karunia Allah kepada Bani Israel setelah kejadian mereka meminta Nabi Musa, menantang Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah terang-terangan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa akhadathhumus sa'iqah, maka mereka disambar petir. Ya, disebabkan karena ucapan mereka yang lancang itu. Lalu Allah ampuni mereka, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, setelah itu Allah berikan kepada mereka banyak karunia. Nah, ini disebutkan dalam ayat 160. Ini Allah berbicara kepada ahlul kitab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lo ingat dulu nenek moyang kalian di zaman Nabi Musa, wa qatta'nahum, kami bagi mereka itsnatai asyar, menjadi 12 asbaton suku umama yang kemudian berkembang menjadi umat-umat yang sangat banyak. Jadi Bani Israel ini di antara mereka yang tadi kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan lagi, mereka dibagi menjadi 12 suku yang masing-masing menginduk kepada salah satu dari 12 putranya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub putranya 12 kan Pak? Di antara 12 itu ada Nabi Yusuf, ada Binyamin. Nah, 12 suku ini setiap sukunya itu menginduk kepada salah satu dari anak keturunan Nabi Yakub. 12. Lalu kemudian ini menunjukkan Allah telah memberikan kepada mereka karunia. Kenapa? Karena Allah mengizinkan mereka untuk bisa bertumbuh, berkembang, punya anak, punya keturunan sampai jumlah yang sangat banyak. Asbaton umama. Ya. Lalu kemudian wa auhayna ila Musa, wa auhayna, dan kami mewahyukan ila Musa, kepada Musa, idhistasqahu, ketika meminta minum kepada Musa qaumuhu, kaumnya. Apa wahyu Allah kepada Nabi Musa? Anidrib, hendaknya engkau pukulkan wahai Musa, bi'asaka, dengan tongkatmu itu, al-hajara, batu. Ya, ini tentu kisahnya Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk memimpin Bani Israel supaya hidupnya lurus, hidupnya benar. Di antaranya dijanjikan untuk bisa memasuki Baitul Maqdis. Tetapi kita tahu ketika mereka diajak Nabi Musa masuk Baitul Maqdis, mereka menolak. Mereka bilang, wahai Musa, berangkat saja sendiri engkau bersama Tuhanmu, berperanglah di sana, kalahkan musuh di sana. Ya, kami cukup nunggu di sini. Nanti kalau sudah menang, tolong kirim WA. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Jadi Allah janjikan mereka memasuki Baitul Maqdis sebenarnya, tapi syaratnya harus berjihad, lawan orang-orang yang zalim yang menguasai Baitul Maqdis. Tapi mereka tidak mau.
Malah tadi jawabannya seperti demikian, jawaban yang amat sangat buruk, menunjukkan kedurhakaan mereka. Maka mereka dikutuk oleh Allah, tersesat di gurun pasir selama 40 tahun. 40 tahun. Arba'ina sana yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka tersesat di gurun pasir itu selama 40 tahun, nggak tahu jalan ke Baitul Maqdis, nggak ketemu. Dan itu berlangsung sampai Nabi Musa wafat, berlangsung sampai mereka kemudian mati dan berganti generasi anak-anaknya, ya. Nah, di saat mereka tersesat itulah mereka minta minum kepada Nabi Musa alaihissalam, karena di gurun pasir mereka butuh sumber kehidupan berupa air untuk mereka dan untuk binatang ternak mereka. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ya. Al-Hajar di sini sebagian mufassir mengatakan batu mana saja, asal kamu pukul keluar air. Nah, ini tentu di antara bentuk mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa memukul batu itu, fambajasat, maka terpancarlah minhu, dari batu itu, satu batu itu memancarkan ithnata asyrata aina, 12 mata air. Satu batu sekali pukul keluar 12 pancuran, Pak. Ya. Di mana qad alima kullu unasim masyrabahum, qad alima, telah mengetahui, kullu unasin, tiap-tiap suku tadi, masyrabahum, tempat minum mereka. Kenapa 12? Menyesuaikan jumlah sukunya yang 12. Setiap suku diberikan satu sumber supaya mereka tidak saling berebut satu sama lain. Nah, ini nikmat kedua. Tadi nikmat pertama, mereka dijadikan 12 suku yang berkembang. Yang nikmat kedua, sumber airnya itu nggak perlu nyari sungai, Pak. Ya kan? Ini kan gampang. Coba kalau zaman sekarang harus ngebor dulu di padang pasir berapa ratus meter, ya kan? Ini padang pasir cukup pukul pakai tongkat batu itu langsung keluar 12 sumber mata air. Masing-masing suku memiliki sumber sendiri-sendiri, sehingga mereka bisa minum sampai puas, dan mereka bisa memberikan minum kepada binatang-binatang ternak yang juga menjadi sumber penghidupan mereka. Ya. Nah, ini tentu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhallalna, dan kami naungi, alaihim, atas mereka, al-ghamama, awan. Jadi nikmat ketiga ini, mereka itu dinaungi oleh Allah awan. Padang pasir itu panas apa sejuk, Pak? Panas, ya, panas. Nah, Allah berikan kepada mereka itu, mereka dilindungi, dipayungi oleh awan, sehingga panas terik matahari itu tidak langsung terkena kulit mereka, terlindungi oleh awan. Kan enak kalau siang-siang panas-panas tapi agak mendung, ya. Kita mau jalan kemanapun enak, nggak terik, enak tuh. Nah, mereka itu begitu. Yang seharusnya nikmat ini itu biasanya hanya Allah berikan kepada para nabi, ya. Nah, sekarang diberikan kepada mereka Bani Israel, dan belum pernah ada umat atau bangsa yang diberikan oleh Allah kenikmatan seperti ini. Itu cuman Bani Israel, ya. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama, nikmat ketiga. Nikmat keempat, wa anzalna, dan kami turunkan, alaihim, atas mereka, al-manna wassalwa, 2 makanan dari langit turun. Satu namanya manna, yang kedua namanya salwa. Manna itu sejenis, disebutkan biji-bijian seperti kismis, rasanya seperti madu, nikmat, lezat. Yang kedua adalah salwa, itu semacam burung, dikatakan mirip dengan burung puyuh, tapi rasanya sangat lezat. Dan ini mereka nggak usah berburu, langsung jatuh dari langit. Coba, ya. Zaman sekarang nih banyak pengangguran, Pak. Katanya 3,5 juta Gen Z menganggur, susah cari pekerjaan. Banyak orang juga terjerat judi online gara-gara nganggur, ya.
Coba kalau turun zaman sekarang nih. Dan ini cuman diberikan Allah kepada Bani Israel. Ini nikmat keempat. Makanannya langsung turun dari langit. Coba. Ya, kurang apa nih? Begitu besar Allah memberikan kenikmatan kepada Bani Israel. Maka kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah kalian min thayyibat, di antara yang baik-baik dari yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi rizki Allah itu sudah mesti yang baik, Pak. Wa kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik yang telah Allah karuniakan sebagai rizki kepada kalian. Jadi kalau ada orang tuh bilang nyari yang halal aja susah, ya, nyari yang haram aja susah gitu ya, apalagi yang halal, salah. Karena Allah bilang kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rizki kepada kalian. Yang baik itu banyak, yang halal itu banyak, cuman sayangnya orang tuh tidak sabar. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan la tastabti'u rizqallah, jangan kalian menganggap lambat rizki Allah. Maksudnya apa? Jangan tidak sabar nungguin rizki Allah, terus nyari yang instan, pengennya cepet kaya tanpa modal dalam waktu singkat. Ngapain? Kalau nggak miara tuyul yang ngepet, Pak. Kalau sama sekarang ya judi, ya. Tapi itu cuman bayangan aja. Buktinya menang 10 kali, kalahnya 1000 kali. Ya. Makin dikejar bukannya makin untung, malah makin buntung. Yang tadinya pengen kaya raya justru malah kejual semua asetnya. Yang tadinya sudah mapan hidupnya karena tamak, rakus, pengen cepat kaya, justru habis-habisan, malah hancur sehancur-hancurnya, ekonominya hancur, keluarga hancur, silaturahim hancur, hidupnya hancur, stres pula. Ada yang sampai bunuh diri gara-gara terjerat judi online. Bener ya? Karena apa? La tastabdi ar-rizq. Manusia nggak sabar. Karena Rasul mengatakan fa'ajmilu fit talab, perbaguslah cara kalian meminta rizki kepada Allah, karena setiap jiwa itu, kata Rasul, tidak akan mati sebelum semua rizkinya telah dia dapatkan di dunia. Jadi kalau rizkinya itu belum lengkap, nggak akan mati. Artinya kalau orang itu masih hidup, tetap masih ada rizkinya. Tapi Rasul bilang fa'ajmilu fit talab, ya, perbaikilah, perbaguslah, perindahlah cara kalian meminta rizki kepada Allah. Ya. Wa in abta'a, meskipun rizki itu datangnya agak terlambat. Kadang orang diuji Allah dulu, lapar dulu berapa hari gitu, baru dikasih rizki. Tapi kan tetap ada ujung-ujungnya. Maka Rasul mengatakan di ujung sabdanya itu, khudhu mahalla, ambillah yang halal, ya, wada'u maharuma, dan tinggalkan yang haram. Ya, karena manusia itu kan rizkinya yang dimakan, yang dipakai, yang dia gunakan. Apapun cara yang dia gunakan, mau halal mau haram, ya tetap segitu yang dia dapat. Karenanya yang mencari dengan cara yang haram ini sayang sekali, kasihan. Sudah capek-capek cari harta, pakai cara yang haram pula, dia berdosa. Yang didapat segitu juga, yang dimakan segitu juga, yang dipakai segitu juga. Emang kalau korupsi 200 triliun bakal dimakan semua? Kan enggak, Pak. Tetap dia makan sehari berapa kali? 3 kali, paling banyak juga 5 kali kalau sanggup. Yang dipakai sehari baju juga paling berapa potong, nggak lebih dari itu. Yang didapat segitunya, ya. Yang sisanya yang belum dia pakai akan jadi milik ahli warisnya, bukan milik dia, ya, gitu. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, meskipun demikian Allah memerintahkan kepada manusia tadi, ya, kita ambil pelajaran dari wahyu Allah kepada Nabi Musa, faqul nadrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maksudnya apa? Orang kalau mau dapat rizki ya usaha, ikhtiar, ya. Allah mampu memberikan sumber mata air kepada Bani Israel tanpa harus mukul batu. Bisa? Pasti bisa, tapi supaya ada sebab dan akibat, supaya ada usaha,
menjadi pelajaran bagi manusia selanjutnya, Allah perintahkan Nabi Musa pukul sebagai sarana untuk bisa mendapatkan rizki. Harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Pukul batu itu. Tapi jangan dicontoh ini. Kata Ustadz suruh mukul batu, bukan air yang keluar. Kecuali batu Freeport sana yang dipukul ya, keluar emasnya gitu. Maksudnya ikhtiar, ada usaha mencari rizki gitu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna, ya, dan tidaklah mereka menzalimi kami, walakin akan tetapi kanu mereka sendiri anfusahum terhadap diri mereka yadzlimun telah berbuat zalim. Mereka tidak berbuat zalim kepada Allah, melainkan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Itu nikmat Allah sudah banyak. Apa tadi? Satu, mereka diberikan kesempatan memiliki keturunan, bahkan suku-sukunya jelas 12 suku. Yang kedua, dikasih mata air, masing-masing suku punya satu mata air. Ketiga, dinaungi awan sehingga gak kepanasan. Keempat, rizkinya langsung dari langit. Mana wasalwa, kurang apa? Nah, kalau mereka kemudian tidak mensyukuri semua nikmat ini, tetap ingkar, Allah tidak rugi. Allah gak merasa terzolimi dengan ulah mereka yang tidak bersyukur. Justru kalau mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka sama dengan menzolimi diri sendiri. Itu maksudnya. Jadi Allah itu maha kaya, Pak. Kekayaannya tidak akan berkurang sedikit pun, meskipun manusia itu tidak ada yang taat kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, kalau seandainya kalian semua manusia, jin, ya, tidak ada yang taat dan patuh kepada Allah, tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, kalaupun seandainya kalian semua jin dan manusia semuanya taat patuh kepada Allah, itu juga nggak nambah kerajaan Allah sedetik pun, sedikit pun nggak nambah. Karena Allah itu tidak berpengaruh oleh hambanya, nggak terpengaruh. Justru kalau hamba itu makin taat, maka karunia Allah makin banyak kepada mereka. Dan kalau manusia itu makin tidak bersyukur, makin kufur, ya, justru itu akan mencelakakan diri mereka sendiri. Itu rumusnya begitu, Pak. Ya. Jadi tidak ada, atau jangan sampai muncul dalam pikiran kita ini bahwa Allah itu akan merasa rugi kalau kita ini maksiat. Enggak, yang rugi kita. Ya. Nah, ini pelajarannya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Karena memang nanti di ujungnya Bani Israel itu tidak bersyukur, tetap kufur. Itu. Nah, itu diceritakan dalam ayat berikutnya. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah. Wa idz qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka itu, uskunu, tinggallah kalian, hadhil qaryata, di kampung ini. Maksudnya Baitul Maqdis. Jadi setelah 40 tahun berlalu, Nabi Musa sudah wafat, dan Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, jadikanlah kuburku itu di posisi yang paling dekat dengan Baitul Maqdis. Itu doanya Nabi Musa. Dan Nabi Musa meninggal dan dikuburkan di tempat yang terdekat dengan Baitul Maqdis, kira-kira 1 lemparan batu. Kan dekat sekali, tapi Bani Israel tidak menyadari kalau posisi itu terdekat dengan Bani Israel. Maka setelah berlalu waktu, sampai Nabi siapa? Yusha bin Nun, ya, sampai diutusnya Nabi Yusha bin Nun kepada mereka, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam Baitul Maqdis. Wakulu, dan makanlah minha, dari kampung itu, haitsu syi'tum, apapun yang kalian mau. Kalau sudah masuk, berhasil masuk ke sana, makan apa saja yang kalian suka. Wakulu, dan katakanlah saat masuk ke kampung itu, hittatun. Hittah artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Jadi mereka itu diperintahkan masuk ke sana. Wadkhulul bab, dan masuklah kalian al-baba, melalui gerbang kampung itu, sujada, dalam keadaan sujud. Naghfir lakum, maka kami akan mengampuni dosa kalian, khati'atikum, semua kesalahan-kesalahan kalian akan diampuni Allah. Sanazidu, dan kami akan menambahkan karunia kami al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik.
Jadi ini karunia berikutnya. Mereka diperintahkan masuk kampung sana, Baitul Maqdis. Kalau sudah masuk mereka bebas makan apa saja, karena Baitul Maqdis itu tanahnya tanah yang diberkahi. Ya. Hasil bumi dari Palestina itu tanah yang diberkahi luar biasa, Pak. Sangat diberkahi. Makanannya, tanahnya, dan semuanya. Orang-orangnya juga orang-orang yang barokah. Ya. Tapi Allah mensyaratkan, kalau kalian masuk ke sana, masuklah dengan kondisi sujud. Kalau sudah masuk, sujud syukur. Sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah. Dan ketika masuk itu ucapkan hittah. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Kalau itu dilakukan, Allah berikan karunia, kesalahan mereka semua diampuni. Yang kedua, Allah tambahkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan tambahan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya, diberikan keberkahan hidup dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina dzalamu, ayat 162, fabaddalal ladzina dzalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum. Fabaddala, maka mengganti, alladzina, orang-orang, zolamu, yang zolim, minhum, di antara mereka. Rupanya dari 12 suku ini ada sekelompok orang yang zolim, orang yang iseng, orang yang hatinya ada penyakit. Maka mereka mengganti apa yang Allah perintahkan, qaulan, dengan perkataan, ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan lain yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka. Kalau tadi disuruh masuk pintu dengan posisi sujud, sekarang mereka justru masuk gerbang dengan cara apa, Pak? Mereka, kalau ini gerbang, harusnya mereka masuk menghadap gerbang gini, mereka balik arah, puter. Berarti yang masuk duluan apanya? Mereka masuk dengan bagian belakangnya duluan. Disuruh mengucapkan hittah, ampunilah kami ya Allah, mereka bilang apa? Hintah. Hintah itu apa? Hintah itu biji-bijian dari gandum. Ini kan ngejek, ya. Isengnya keterlaluan, ya. Maka apa yang terjadi? Karena kondisi mereka seperti itu, fa'arsalna, maka kami kirimkan alaihim, atas mereka, rijzan, azab, minas samai, dari langit, bima kanu yadhlimun, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Tuh, Bani Israel itu begitu. Sudah diberikan karunia yang begitu banyak, begitu besar, ya, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang lain, ya. Tinggal satu, kalau seandainya mereka nurut, mereka bisa masuk Baitul Maqdis itu dengan aman. Malah kayak gitu perilakunya. Kan gampang sekali, Pak, masuk, syukur kepada Allah, kalimat hittah, satu kata saja. Loh, kok enggak mau? Ya, ini menunjukkan tingkat pembangkangan yang sangat besar di dalam hati sebagian Bani Israel. Betapa busuknya hati mereka itu, ya. Allah perintahkan supaya Allah berikan karunia kepada mereka, malah mereka memilih jalan yang lain, ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kita mengambil pelajaran bahwa siapapun yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan satu kalimat atau melakukan suatu amalan atau suatu perbuatan, kemudian ia meninggalkan, artinya tidak melaksanakan perintah Allah itu, apalagi menggantinya dengan perkataan dan perbuatan lain yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka sama dengan dia telah termasuk dalam golongan orang-orang zalim seperti Bani Israel ini, dan telah mencelakakan dirinya, karena dia akan mendapatkan akhir yang buruk. Nah, ini makanya kalau kita ini diperintah, ada perintah Allah yang harusnya kita lakukan, Pak. Kalau kita belum sanggup, kita tuh mohon ampun kepada Allah, ya. Bukan kemudian mengganti-ganti dengan yang lainnya, karena itu perilaku yang tidak dibenarkan. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Bani Israel itu, ya, memiliki tingkat kedurhakaan, kekufuran yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin tidak seluruhnya, ya, tapi, ya, sebagian mereka ini menyebabkan
menyebabkan keburukan yang menimpa kepada orang yang lain. Artinya apa? Kita ini tidak boleh menjadi orang-orang yang diam atas kemungkaran, Pak. Kalau ada sebagian di antara kita ini, di kampung kita, di wilayah kita, yang dia berstatus sebagai seorang muslim, tapi dia kemudian memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi kemudian memprovokasi orang lain untuk berbuat tidak baik, maka orang-orang yang baik tidak boleh diam. Karena kalau seandainya Allah menimpakan azab kepada mereka, kira-kira yang baik ikut kena apa tidak? Nah, itu dia. Makanya nanti di ayat berikutnya, ayat 163 dan seterusnya, akan ditunjukkan kepada kita tentang kisah Bani Israel yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan perilaku sebagian mereka yang buruk, lalu yang baik tidak mengingkari perbuatan buruk mereka. Nah, di sini menjadi pelajaran besar untuk kita semua. Makanya kalau kampung kita, wilayah kita ini pengen aman, menjadi negeri atau menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, maka harus dipastikan bahwa semangat, spirit saling menasehati, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus hidup. Ya. Kalau ini tidak hidup, ini berbahaya. Amar ma'ruf penting. Di antaranya kan Allah katakan di antara pendusta agama itu orang yang menghardik anak yatim dan tidak saling mendorong untuk berbagi makanan kepada orang miskin. Artinya apa? Tidak ada spirit untuk saling mengingatkan, saling mengajak, saling mendorong dalam kebaikan. Ya. Itu. Wa yamna'unal ma'un fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Mereka salat tapi disebut celaka. Kenapa? Alladzina an sholatihim sahun, karena sholatnya itu hanya dikerjakan secara fisik, tapi pikiran hatinya itu kosong dari kekhusyuan, yang menimbulkan apa? Alladzina hum yuraun, sholatnya dikerjakan karena riya. Karena dikerjakan karena riya tidak berefek pada pribadinya, akhirnya apa? Wa yamna'unal ma'un, mereka menjadi pribadi yang sangat bakhil, tidak mau memberikan bantuan walaupun hanya bantuan yang remeh-temeh. Wa yamna'unal ma'un dalam tafsirannya kalau kita baca, mereka tidak mau memberi bantuan meskipun hanya meminjamkan apa, Pak? Meminjamkan periuk untuk masak. Tidak mau meminjamkan jarum untuk menjahit. Saking bakhilnya. Ya. Padahal mereka sholat, tapi sholatnya dikerjakan karena riya sehingga tidak punya pengaruh dalam pribadi dan akhlaknya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita sampaikan ini sebuah pelajaran besar, ya. Kalau dulu disampaikan untuk Bani Israel dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ini tandanya juga menjadi pelajaran untuk kita. Ya, ada satu bangsa yang Allah berikan nikmat yang begitu besar. Ini Indonesia juga merupakan karunia yang besar, tanahnya subur. Coba dari mulai lautnya, gunungnya, sungainya, hutannya, apa yang tidak menghasilkan? Semuanya menghasilkan, ya. Tetapi kalau kemudian ini tidak dikelola dengan keimanan, dikelola dengan amanah, terus kemudian banyak orang yang oknum-oknum yang kemudian berbuat zalim, berbuat tidak adil, mementingkan dirinya sendiri, ya. Ya, tentu ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Kalau kufur, Allah gampang saja untuk membalikkan, ya, menjadi negeri yang tandus dan tidak punya apa-apa. Karena dulu pernah terjadi pula kepada negeri Saba. Dulunya subur, tapi karena mereka kufur, suburnya itu dibalik menjadi tandus. Sehingga pohon-pohon yang tumbuh itu buah-buahnya nggak bisa dimakan sama sekali. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.